Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan. Kita masih diberikan selalu kesehatan, kenikmatan serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam, semoga Allah selalu mencurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hasanah membawa risalah kebenaran, dan ketika kita mengikuti jejak atau ajaran yang beliau ajarkan, insya Allah kita akan mendapatkan surga kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi dan juga diskusi. Dan pada kesempatan kali ini merupakan presentasi dari kelompok yang kelima dengan anggota. Di antaranya adalah yang pertama adalah Ahmad Rais Asidik, kemudian ada Dewi Mayang Anggita, ada Nia Mutiara, Julia Kensi, dan juga Nindya Febrianti. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Mutiara sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian tata panggung. Panggung adalah tempat berlangsungnya sebuah pertunjukan di mana interaksi antara kerja penulis lakon, sutradara, dan aktor ditampilkan di hadapan penonton. Di atas panggung inilah semua laku lakon disajikan dengan maksud agar penonton mengetahui dan menangkap maksud cerita yang ditampilkan. Macam-macam panggung. Yang pertama, panggung proscenium atau panggung figura merupakan panggung konvensional yang memiliki ruang proscenium atau suatu bingkai gambar melalui mata penonton menyajikan pertunjukan. Hubungan antara panggung dan auditorium dipisahkan atau dibatasi oleh dinding atau lubang proscenium. Sedangkan sisi atau tepi lubang proscenium bisa berupa garis lengkung atau garis lurus yang dapat disebut dengan pelengkung proscenium. Gambar panggung proscenium. Seperti yang terdapat pada gambar, di bagian drop itu adalah tempat pementasan yang akan dilakukan, dan di bagian samping dan atas yang bertuliskan border adalah tempat penonton untuk menyaksikan pementasan yang akan dilakukan. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja kita kepada materi yang kedua, kepada Saudari Dewi Mayang Anggita, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Nia Mutiara, yaitu yang kedua ada panggung portable. Panggung portable yaitu panggung tanpa layar muka dan dapat dibuat di dalam maupun di luar gedung dengan mempergunakan panggung atau podium yang dipasang dengan kokoh di atas kuda-kuda. Sebagai tempat penonton biasanya mempergunakan kursi lipat. Adegan-adegan dapat diakhiri dengan mematikan lampu atau blackout sebagai pengganti layar depan. Dengan kata lain, bahwa panggung portable yaitu panggung yang dibuat secara tidak permanen. Berikut adalah contoh dari panggung portable. Yang selanjutnya ada panggung arena. Panggung arena merupakan bentuk panggung yang paling sederhana dibandingkan dengan bentuk-bentuk panggung lainnya. Panggung ini dapat dibuat di dalam maupun di luar gedung asal dapat dipergunakan secara memadai. Kursi-kursi penonton diatur sedemikian rupa sehingga tempat panggung berada di tengah, dan antara deretan kursi ada lorong untuk masuk dan keluar pemain atau penari menurut kebutuhan pertunjukan tersebut. Panggung arena dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, panggung arena tapal kuda. Panggung arena tapal kuda adalah panggung di mana separuh bagian pentas atau panggung masuk ke bagian penonton sehingga membuat lingkaran tapal kuda. Berikut adalah contoh gambar panggung arena tapal kuda.
Mengapa disebut panggung arena tapal kuda? Karena bentuk panggung tersebut menyerupai tapal kuda atau alas kaki kuda. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri yang ketiga kepada Saudari Nindya Febrianti. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan panggung arena 3/4. Nah, 3/4 itu berarti panggung masuk ke arah penonton, atau dengan kata lain penonton dapat menyaksikan pementasan dari 3 sisi atau 3 penjuru. Nah, jadi panggung arena 3/4 biasanya berupa pentas arena bentuk U. Nah, berikut gambar panggung arena 3/4. Nah, itu di tengah ada gambar persegi. Itu adalah sebagai tempat pementasan ya. Di situ sebagai tempat pementasan. Lalu ada 3 sisi di samping dan di depannya itu adalah sebagai tempat penonton untuk menyaksikan pementasan tersebut. Nah, di situ kan ada gambar ada jarak ya, sisi itu untuk sebagai keluar masuknya penonton. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah panggung arena penuh. Nah, panggung arena penuh itu di mana penonton dapat menyaksikan pertunjukan dari segala arah atau segala sudut, begitu ya. Arena permainan berada di tengah-tengah penonton. Jadi untuk pementasan dramanya itu ada di tengah-tengah penonton. Jadi penonton mengelilingi pementasan tersebut. Nah, panggung arena penuh biasanya berupa panggung arena bujur sangkar atau bentuk lingkaran. Nah, berikut contoh gambar panggung arena penuh. Nah, ada yang berbentuk persegi ya di situ. Di tengah-tengahnya itu adalah sebagai aktor untuk memainkan atau menampilkan drama. Nah, di situ terdapat 4 sisi di sekelilingnya itu adalah sebagai penonton. Nah, itu untuk sisi atau jaraknya itu sebagai keluar masuk penonton untuk menyaksikan pementasan drama. Nah, lalu yang kedua itu ada yang berbentuk lingkaran. Sama seperti yang sebelumnya, yang tengah itu tempat di mana para aktor menampilkan drama ya. Nah, untuk sekelilingnya itu ada penonton, jadi berbentuk lingkaran. Jadi yang pertama ada berbentuk persegi, yang kedua bisa berbentuk lingkaran. Ya, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat kepada Saudari Yulia Kensi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Kensi, MPM 18040044. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Nindya Febrianti tentang panggung terbuka dan panggung kereta. Panggung terbuka sebetulnya lahir dan dibuat di daerah atau tempat terbuka. Berbagai variasi dapat digunakan untuk memproduksi pertunjukan di tempat terbuka. Pentas dapat dibuat di beranda rumah, teras sebuah gedung dengan penonton berada di halaman, atau dapat diadakan sebuah tempat yang landai di mana penonton berada di bagian bawah tempat tersebut. Di sini ada gambar mengenai panggung terbuka. Selanjutnya, panggung kereta. Panggung kereta disebut juga dengan panggung keliling dan digunakan untuk mempertunjukkan karya-karya teater dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan panggung yang dibuat di atas kereta. Perkembangan sekarang, panggung tidak dibuat di atas kereta, tetapi dibuat di atas mobil trailer yang diperlengkapi menurut kebutuhan dan perlengkapan tata cahaya yang sesuai dengan kebutuhan pentas.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang keempat. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Setelah di awal tadi dibahas tentang macam-macam bentuk set panggung, kemudian kita akan membahas tentang pokok-pokok persyaratan set panggung dalam sebuah pentas. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah di dalam membuat set panggung, syarat yang pertama adalah dapat memberi ruang kepada gerak laku. Artinya adalah panggung yang dibuat itu dapat memberikan gerak yang leluasa kepada nantinya aktor yang akan melakukan sebuah lakon. Poin kedua, dapat memberi pernyataan suasana lakon, dapat memberi pandangan yang menarik, dapat melihat dan dimengerti oleh penonton, merupakan rancangan yang sederhana. Artinya set panggung yang dibuat tidak harus terlalu mewah, yang terpenting adalah sederhana dan elok ketika dilihat oleh penonton. Kemudian dapat bermanfaat terus-menerus bagi pemeran ataupun pelaku, dapat secara efisien dibuat, disusun dan dibawa. Nah, ini adalah menjadi poin terpenting ketika kita hendak membuat sebuah set panggung dalam sebuah pentas. Jangan mematenkan panggung tersebut, dalam artian ketika nantinya akan ada pementasan yang dilakukan dengan roadshow ataupun dapat berpindah tempat dari lokasi satu ke lokasi lainnya, itu kita dapat memasang kembali atau mencopot ulang peralatan ataupun panggung yang ada sebelumnya dan dibawa kepada tempat yang akan kita gunakan sebagai pentas. Kemudian dapat membuat rancangan yang menunjukkan bahwa setiap elemen yang terdapat di dalamnya itu merupakan penampilan visual. Pentasnya juga memiliki hubungan satu sama lain. Nah, antara set panggung dengan lakon yang akan dibawakan oleh sebuah orang aktor itu harus sama-sama memiliki hubungan. Dalam arti itu menyesuaikan dengan naskah yang ada untuk dipentaskan. Itu. Kemudian materi selanjutnya adalah di dalam kita merancang, seorang perancang itu harus membuat set terlebih dahulu. Nah, set tersebut itu harus memiliki tujuan yang harus dicapai ketika hendak membuat sebuah panggung atau set pentas. Ada 8 poin, di mana poin pertama, set pentas itu harus bersifat lokatif. Artinya, penataan pentas harus dapat memberi tempat kepada gerak laku pemeran atau pelaku pertunjukan. Nah, ketika kita hendak membuat sebuah panggung, itu jangan terlalu sempit dan jangan pula terlalu lebar. Tetapi kita harus betul-betul melihat bagaimana nantinya si aktor atau yang melakukan sebuah lakon itu dapat memainkan posisinya dalam panggung tersebut dengan leluasa dan tidak ada hambatan. Kemudian di poin kedua itu ada tujuan ekspresif. Nah, penataan pentas harus dapat memperkuat lagi gerak laku untuk memberikan penjelasan, menggambarkan keadaan sekitar, dan menciptakan suasana bagi gerak laku tersebut. Kemudian ada atraktif, yaitu penataan pentas itu harus dapat memberi pandangan yang menarik bagi penonton. Tentunya set panggung yang dibuat oleh sebuah tim itu harus dapat memberikan citra indah dapat dilihat oleh seorang penonton. Tidak hanya seorang penonton, tetapi oleh seseorang aktor juga yang akan melakukan sebuah lakon. Kemudian set panggung juga harus jelas bentuknya. Nah, penataan ini merupakan rancangan yang dapat dilihat dan dimengerti oleh penonton dari suatu jarak tertentu. Jadi ada jarak di mana panggung yang dibuat itu memiliki jarak yang berkesinambungan dengan jarak penonton sendiri ketika melihat. Kemudian, nah ini poin yang paling penting. Set panggung yang dibuat haruslah sederhana. Penataan pentas itu harus sederhana. Sederhana berarti dapat dilihat dan menarik maknanya tanpa memeras pikiran dan perasaan. Tidak perlu mewah, tidak perlu terlalu banyak keluar dana ataupun uang, tetapi ketika kita dapat membuat sederhana dan elok untuk dipandang oleh penonton, itu justru lebih baik. Kemudian ada poin yang selanjutnya yaitu bermanfaat. Yaitu penataan pentas harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat kepada pemainnya maupun juga kepada penontonnya, yaitu secara efektif dan efisien mungkin. Kemudian tentunya ada poin praktis, yaitu penataan pentas itu harus dapat dibuat efisien dibuat.
disusun dan dibawa serta dapat memenuhi kebutuhan teknis pembuat tata pentas atau skeneri. Dan yang terakhir adalah organis, yaitu penataan pentas harus dapat menunjukkan setiap elemen yang terdapat di dalam penampilan visual penataannya dan juga memiliki hubungan satu sama lain. Jadi kesimpulannya adalah antara aktor, antara pelaku lakon dengan set panggung itu sangatlah saling berhubungan, saling keterkaitan. Tidak lepas karena ini merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam sebuah naskah yang itu sama-sama saling berkesinambungan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.